حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang salat subuh yang Allah muliakan, mohon izin pada kesempatan pagi subuh yang mulia ini menyampaikan tausiah subuh dengan tiga golongan mensikapi Al-Quran dulu dan kini. Di dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman yang menggambarkan bahwa beginilah faktanya dari dulu sampai sekarang orang-orang mensikapi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kata Allah, kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba yang terpilih. Tapi dari hamba-hamba yang terpilih, faminhum, sebagian dari mereka zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Jadi ada golongan orang yang merespon dan mensikapi Al-Quran itu zalim kepada dirinya sendiri. Zalim itu kan lawan dari adil. Definisi adil sederhananya adalah wadha'a syai'a fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kebalikannya, kalau zalim itu wadha'a syai'a fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau mau jujur, hari ini masih ada, mohon maaf, orang yang menjadikan Quran sebagai jimat, masih ada. Jadi jimat, jadi raja, jadi pelet, ya, itu masih ada faktanya. Orang akidah menyebutnya at-tiyarah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu at-tiyarah itu minasyirki. Tiyarah itu bagian dari syirik, yaitu menyandarkan sesuatu untuk dikaitkan dengan nasib. Itu tiarah. Kita melihat ular, lalu kita menganggap bahwa ular itu adalah penyebab musibah kita. Tiarah. Apa salahnya ular? Kita melihat kupu-kupu, kebalikannya. Apa kalau rezeki datang? Apa kaitannya kupu-kupu? Itu tiarah. Mata kita kedutan, bergerak-gerak terus, katanya mau melihat yang istimewa. Entah siapa yang istimewa, padahal itu kolesterol lagi naik saja. Demikian juga dengan tadi, menjadikan Al-Quran hanya sebagai jimat. Al-Quran itu lebih mulia dari apapun. Kalau dijadikan jimat, tentu itu kezaliman. Kemudian yang kedua, masih ada hari ini yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai legitimasi jabatan. Pakai sumpah, biasanya pakai Quran. Semua pejabat-pejabat yang muslim biasanya kalau disumpah, Qurannya ditaruh atas kepala. Dan kira-kira gitu Pak ya, supaya menampilkan nuansa spiritualitas yang kelihatannya luar biasa. Tapi alhamdulillah faktanya 70% kepala daerah alhamdulillah ya pakai baju oranye. Padahal sumpahnya pakai Quran. Nah, ini berarti ada disparitas, ada kenjomplangan antara Quran dengan sumpahnya tadi. Karena di dalam sirah, dalam literatur sejarah Islam tidak ada sumpah yang seperti itu. Dalam Islam bersumpah ya hanya dengan wallahi billahi tallahi, itu saja. Tidak perlu Qurannya kemudian di atas kepala. Kadang-kadang outputnya, hasilnya Qurannya kemana, kepalanya kemana. Itu yang sudah terjadi seperti itu. Yang saya muliakan, juga hari ini masih ada, walaupun tidak salah ya, tapi menurut saya tidak pas. Quran itu hanya jadi proyek kematian.
Jadi saya kalau ke daerah sana agak ke Kulon itu sering mendapati seperti itu. Jadi ada orang meninggal, itu nanti ustadz-ustadz itu syurok lah, bermusyawarah. Dan itu tergantung yang meninggal, tarifnya beda-beda. Kalau yang kaya lumayan lah, 1 minggu full baca Quran itu bisa 4 juta, 5 juta ya. Bacanya juga semangat, tahlilnya juga semangat. Kalau yang meninggal orang kaya kan tahlilnya semangat Pak, la ilaha illallah, luar biasa. Tapi kalau yang meninggal janda tua miskin rumahnya doyong, tahlilnya ogah-ogahan, kira-kira begitu. Nah, itu Quran jadi proyek seperti itu. Walaupun ya tidak masalah kalau mau membaca Al-Quran di orang yang sedang berduka, tidak masalah. Tapi kalau kemudian semata-mata itu orientasinya atau menjadikan Al-Quran hanya seperti itu, menurut saya itu bukan pada tempatnya. Betapa Al-Quran itu amat sangat mulia. Itu yang pertama. Ada orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri karena merespon mensikapi Al-Quran bukan pada makomnya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua ada golongan yang muktasid. Muktasid itu tengah-tengah. Ya, sekarang sedang ramai digaungkan oleh pemerintah ya, oleh Menteri Agama, moderasi beragama katanya. Padahal agama sudah moderat ya Pak. Moderasi beragama. Cirinya katanya 4. Tasamuh, toleran. Belum, agama itu sudah mengajarkan toleransi 1400 tahun yang lalu. Al-Islam adalah agama yang amat sangat toleran. Kalau di luar yang kita beda keyakinan, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, ya silahkan Anda melaksanakan keyakinan dan ritual yang Anda yakini. Kami juga melaksanakan itu. Tapi tidak perlu saya senang teh, papa senang kopi, lalu kita nyampurin teh dan kopi. Itu bukan toleransi namanya. Sinkretis itu namanya. Mencampur adukan. Yang disebut dengan toleransi adalah silahkan Anda minum kopi senikmat-nikmat Anda. Saya tidak akan ganggu Anda minum kopi. Tapi saya senangnya teh, tolong jangan ganggu saya lagi minum teh. Boleh nggak minum teh dan minum kopi bareng? Nggak masalah. Asal jangan tadi kopi saya, teh saya dicampuri kopi Anda saya campuri teh, itu bukan toleran. Maka kalau menyatukan keyakinan itu namanya sinkretis, tasamuh. Itu tadi lakum dinukum waliyadin. Nah kalau secara internal kita, tasamuh kita namanya lana a'maluna walakum ya'malukum. Amal antum silahkan, kita nggak mau ganggu, kita hormati. Tapi amal kami ya. Mohon juga dihargai. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda mau kunut, silahkan. Saya hormati dengan segala argumentasi dalil yang Anda punya. Tapi saya tidak. Ya silahkan. Kita juga dihargai. Makanya saya di mana-mana selalu mengatakan begini Pak, tidak usah mengklaim ahli sunnah lah. Malu ya, udah mau kiamat. Karena bikin friksi. Saya selalu menyampaikan 10 ciri ahli sunnah, berarti kita semua ahli sunnah. Apa itu? 1, Allah Tuhan kita. 2, Nabi Muhammad Nabi kita terakhir. 3, Al-Quran kitab suci kita. 4, Ka'bah kiblat kita. 5, rukun Islam kita. 5, 6, rukun iman kita. 6, 7, kita menerima ijma para ulama, apalagi ulama mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang ke-8, kita menerima qiyas, analogi hukum yang tidak terdapat secara verbal bahasa di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi substansinya sama, kayak khamr. Khamr itu adanya cuma di Quran. Yang diharamkan inamal khamru, cuman khamr. Tidak ada Quran bicara inna sabu-sabu, nggak ada. Tapi substansinya sama, kullu muskir, yang memabukkan adalah khamr. Kita menerima itu qiyas. Yang ke-9,
ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu memuliakan semua sahabat Nabi. Jangan dibeda-bedain. Yang ke-10, Ahlussunnah wal Jamaah itu menghormati dan memuliakan semua ulama. Jangan dipisah-pisah. Hanya ulama golongannya saja. Enggak boleh. Enggak ada ajaran seperti itu. Kalau kita punya 10 ini, kita sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Casingnya terserah. Casingnya boleh Muhammadiyah, boleh NU, boleh Jamaah Tabligh, boleh Salafi, boleh FPI, boleh apa saja. Yang penting ada 10 ciri itu. Ya, kecuali Ahmadiyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali Lia Eden itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang suka ngaku-ngaku aswaja kami Ahlussunnah, malulah, nggak usah seperti itu. Yang penting 10 ciri ada, insya Allah kita keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita memuliakan semua sahabat, berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dipilih-pilih, berarti itu bukan. Bisa jadi itu Syiah. Jadi moderasi beragama ada namanya tadi tasamuh, toleran. Yang kedua ada namanya tawazun, keseimbangan, balancing. Ya, keseimbangan dalam segala aspek. Ya. Di surat Qasas ayat 77 apa namanya? Wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi utamakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu untuk kepentinganmu di akhirat. Tapi jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Ini seimbang namanya. Ya, termasuk dalam mensikapi ideologi. Ya, Pancasila itu adalah ideologi negara namanya. Jangan dibenturkan. Sedangkan agama sakral itu bersifat transendental, mutlak. Tapi jangan dibentur-benturin. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kembali kepada tadi, ada 3 golongan orang merespon Al-Quran. Yang pertama adalah yang menganiaya diri. Nah, yang kedua ada golongan muktasid tadi. Apa muktasid itu? Tengah-tengah. Jadi merespon Al-Quran itu ya posisinya tadi di tengah. Misalnya begini, dia baca Quran, tapi kadang-kadang lupa juga. Baca 2 malam, pensiun 3 malam, nah itu muktasid. Ya. Hafal surat 30 misalnya, tapi nanti lupanya juga banyak, itu muktasid namanya. Ya, baca Quran tadabburnya bagus, tapi cuma beberapa hari nanti lupa lagi, itu muktasid. Tengah-tengah, alhamdulillah, yang tengah-tengah seperti ini masih dikategorikan orang yang open terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada golongan sabiqun bil khairat. Siapa mereka? Yaitu yang bersegera menyambut, menjemput ayat-ayat Allah. Laksana seorang prajurit yang dikomandai oleh jenderalnya. Ini generasi terbaik. Jadi para sahabat dulu itu ketika mendapatkan Al-Quran, itu pertama cirinya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami taati langsung. Maka para sahabat belajar Al-Quran itu nggak banyak-banyak. Beberapa ayat dibaca, ditadaburi, dipahami, ditanyakan kepada Rasulullah, asbabun nuzul dan sebagainya, lalu diamalkan langsung. Ketika turun ayat tentang diharamkannya khamr, dipecahin semua gentong-gentong itu apa? Khamr itu langsung dipraktekkan. Ketika turun ayat tentang kewajiban berhijab, semua baju-baju istrinya dibakar yang tidak sesuai dengan syar'i. Ketika turun tentang ayat-ayat riba pun demikian, mereka kemudian menutup pintu untuk hadirnya kembali riba. Ini orang yang disebut dengan sabiqun, bersegera. Nah, makanya generasi terbaik adalah generasi Rasulullah. Kalau sekarang kan kita enggak, Qurannya kita dengar, kita baca, kita paham, tapi waduh, ngamalinya ini yang ribet urusan. Jadi jamaah yang saya muliakan, orang yang terbaik mensikapi dan merespon Al-Quran adalah tadi, langsung ketika Quran mengatakan A, maka A. Quran mengatakan B, ya B ikut. Apa pedulinya dengan makhluk? Ya. Walaupun tentu ya tidak kemudian hantam promo dan sebagainya. Kita ada namanya fikih dakwah, ada strategi dakwah. Tapi intinya di dalam hatinya membuncah keinginan yang kuat ingin mengamalkan Al-Quran. Kalau bisa seutuh-utuhnya, kalaupun tidak mungkin susah di zaman sekarang. Tapi ada keinginan yang sangat kuat.
Ini namanya sabiqun bil khairat. Di dalam mengimplementasikan sabiqul bil khairat itu para ulama memberikan taujih ada 7 langkah agar Al-Quran itu digolongkan kita termasuk yang mensikapi Quran dengan sabiqun bil khairat. Langkah yang pertama diistilahkan dengan 7 T. T-nya adalah tilawah. Sabiqun bil khairat biasanya cirinya dia konsisten untuk tilawah, membaca Al-Quran. Ya, istiqomah. Dan kata Nabi, khairul amal adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah. Wa in qalla, walaupun mungkin secara kuantitatif tidak terlalu banyak. Kalau tidak sehari one day one juz, ya sehari setengah juz. Tidak bisa setengah juz, ya sehari seperempat juz lah ya. Seperempat juz itu ada nggak ya istilahnya? Ada seain. Kalau nggak bisa seperempat juz, seain. Kalau tidak bisa seain, yang penting tiap hari baca Quran. Itu yang pertama. Ini kelompok yang sabiqun bil khairat. Jadi Quran itu adalah bagian dari nutrisi yang dibutuhkan. Karena dia guidance. Bagaimana mungkin kita lepas dari guidance? Yang kedua adalah tahsin, memperbaiki bacaan. Cari orang yang ngerti tentang rambu-rambu bacaan, minta dikasih tahu. Dari mulai izhar halqi, iklab, ikhfa, idgham dan seterusnya sampai mad, lazim, musaqal, mad, farqu dan seterusnya. Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Ada rambu-rambunya yang harus kita pahami. Seperti kita naik motor dan naik mobil, kalau kita tahu rambu-rambunya, nyamanlah berkendaraan itu. Ini boleh berhenti, ini boleh parkir, ini jalan dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah tadabbur. Ada perenungan, tadabbur Quran. Di Indonesia, ustadz yang konsisten untuk menggaungkan tadabbur itu Ustadz Bakhtiar Nasir, Ar-Rahman Quran Learning. Beliau punya institusi, punya lembaga. Itu beliau mengajak para generasi muda khususnya untuk mentadabbur, merenungi Al-Quran. Kalau tadabbur tidak harus ulama, ya, tapi kalau tafsir memang itu nggak boleh sembarangan. Itu ulama makomnya. Kita sih nggak masuk ke wilayah itu. Tapi tadabbur, merenungi, karena Allah itu bisa jadi memberikan hidayah secara lembut, diam-diam ketika kita merenungi Al-Quran. Walaupun kita orang awam. Katakanlah misalnya kita baca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita tadabbur maknanya. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah selalu memberikan solusi. Waduh, kalau begitu saya harus jadi orang bertakwa. Nah, tanya sama Ustaz, takwa itu apa? Imtisalu awamiri wa ijtinabun nawahi. Pendeknya, ente kalau dilarang Allah nurut, kalau disuruh Allah nurut. Baik, saya akan mengamalkan ayat ini. Nah, itu tadabbur. Jadi tilawah, tahsin, tadabbur. Nah, kemudian yang keempat adalah tahfiz. Mohon maaf, walaqad yassarna minal Qur'an. Jadi bacalah Al-Quran itu yang kita paham, yang kita menganggap mudah, hasil dari hafalan dan tahfiz kita. Kalau ada yang bilang kalau tahfiz kan cocoknya anak TPA, siapa bilang? Bukankah di Depok ada seorang ibu yang bernama Ibu Hajah Nur Sanita, umur 61 tahun, 61 tahun baru mulai ngapal Quran. Umur 68 tahun hafal. Ini kita belum ada nih, 68 belum ada. Bisa ya. Jadi Quran itu adalah compatible all people, cocok untuk semuanya. Ya, persoalannya kita mau atau tidak. Tapi memang yang paling baik itu sejak dini. Ya, sejak dini. Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Syekh Hasan Al-Banna sudah hafal Al-Quran di waktu muda. Para imam mu'tabar, Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagainya, itu rata-rata sejak dini. Bahkan kemarin di Pakistan ada ya, umur 6 tahun ya kalau tidak salah, itu hafal sekian. Memang seperti itu mukjizat Al-Quran. Jadi dia bisa mengalahkan otak manusia. Makanya di surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasyabbihan min khasyatillah." Kalau Quran diturunkan di gunung, gunung aja bisa
seperti jadi debu ya, apalagi cuma otak manusia. Jadi semua bisa menghafal Quran. Yang penting pakai doanya orang Sunda saja. Allahumma apa? Paksakeun heula, paksain aja dulu. Kalau waduh Ustaz ngapalin seayat aja kagak masuk-masuk. Terus karena nanti yang menghafalkan kita bukan kita, yaitu Allah. Yang penting kita terus berusaha. Apalagi kita baca berulang-ulang. Bukankah man qara'a minal Qur'an, ya, siapa yang baca Al-Qur'an ya kullu harfin hasanah ay ahsana asyar hasanah. Bukankah satu huruf bacaan Quran kita baca itu pahalanya 10? Kalau kita menghafal terus mengulang-ulang sampai 1000 kali, betapa bermiliar-miliar pahala kita, luar biasa. Jadi apa namanya? Yang ketiga adalah tahfiz. Kita berusaha. Dan kalau kita sudah mempraktekkan, Pak, kita nanti akan mengetahui natijah hasilnya dengan sangat bersyukur. Maksudnya begini. Ini tahun ini saya mau hafal Quran. Nanti tahun depan nih, Ramadan yang akan datang, alhamdulillah ya Allah, bisa buat tahajud di rumah. Oh, ternyata saya bisa begitu, nanti ada surprise, Pak. Tapi selama kita nggak mau bergerak, ya setan demen, karena setan akan menghalang-halangi orang yang mau menghafalkan Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Nah, kemudian yang kelima adalah taklim, ya. Taklim itu mempelajari ulumul Quran, belajar ilmu Al-Quran kepada para ulama yang memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu seperti lautan. Nah, kemudian yang keenam adalah tafsir. Ya, tentu kita bukan ulama, ya kita harus mengambil kitab-kitab tafsir yang muktabar. Setidaknya Ibnu Katsir lah misalnya. Toh sudah ada terjemahannya, bisa kita pelajari. Nah, yang terakhir adalah tabligh, yang ketujuh. Tabligh itu ya mendakwahkan Al-Quran, sehingga kita menjadi keluarga Al-Quran, minimal kepada keluarga kita sendiri. Jadi jamaah yang saya muliakan, sabiqun bil khairat itu golongan orang-orang yang merespon Al-Quran dengan serius, dengan 7 T tadi, sehingga dia benar-benar tadi adalah menjadi pribadi yang berusaha mendekat kepada Al-Quran, dan keluarganya juga dijadikan sebagai keluarga Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, poin berikutnya yang saya sampaikan adalah Al-Quran itu bersifat netral secara maknawi. Maksudnya walaupun ditujukan untuk kita hudan lil muttaqin, tetapi siapapun yang mau mengadopsi nilai-nilai Al-Quran itu akan dapat benefit, akan dapat keuntungan. Keuntungan dunia dan keuntungan, ya kalau orang tidak beriman, keuntungan dunia saja. Mari kita lihat di surat Al-Jasiyah ayat 20. Allah berfirman, hada basairu linnas, hudan linnas, ya. Hada basairu linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Kata Allah, inilah Quran. Basairu linnas. Allah mengatakan Quran itu adalah kurikulum hidup, bukan kita saja, tapi untuk semua manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kompatibel, cocok dengan semua manusia. Pokoknya selagi namanya manusia, apalagi manusia, jin aja cocok. Asal mengambil nilai-nilainya, ada benefit yang bisa diraih. Ya. Saya mau contohkan sederhana. Di surat Al-Ankabut bisa 69 ya. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjuki jalan-jalan sebagai upah dari dia bersungguh-sungguh di jalan kami itu. Saya mau contohkan begini sederhananya. Kita ini merdeka tahun 45, bangsa kita. Ya. Dan ternyata ada bangsa yang merdekanya sama tahun 45. Apa itu? Korea Selatan. Korea Selatan merdekanya bareng sama. Yang membedakan kita dengan mereka mungkin salah satunya adalah kesungguhan dalam hidup. Orang Korea Selatan itu dikenal orang yang sangat sungguh-sungguh. Nah, sehingga apa natijahnya, hasilnya sekarang? Merdekanya sama, tapi sekarang faktanya, masya Allah, jauh, ya, prestasinya jauh. Ya. Si Korea mungkin tidak pernah membaca surat Al-Ankabut tadi, tapi nilai Al-Ankabut diadopsi. Iya dong. Kita sekarang, mohon maaf, satu dari sekian jamaah pasti adalah yang HP-nya merek Samsung, ada kan? Ada tidak? Ada. Jangan-jangan bukan hanya merek HP-nya, kulkasnya juga Samsung, mungkin mau televisinya juga Samsung.
Nah, kita orang Indonesia yang merayakan Islam itu gimana? Ada kita punya namanya Haji Samsu nama orang. Kemudian budayanya itu yang namanya suju. Suju kenal ya Pak Haji? Pak Haji mungkin jarang-jarang lihat suju. Super Junior. Itu adalah produk dari kebudayaan K-pop orang Korea Selatan. Itu sudah mengglobal, sudah menjadi selebritis kelas dunia. Ini kita bicara perspektif budaya ya. Kita baru punya dua ya, yaitu Anggun Sesasmi dan Agnes Monica. Ini perspektif budaya, mohon maaf. Tapi K-popnya Korea, yang grup, yang personal, yang semuanya mendunia. Ya kita harus jujur mengakui, mungkin mereka sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalau bicara orang mau operasi wajah, kemana? Ke Korea Selatan. Makanya orang Korea Selatan wajahnya itu apa namanya? Hampir mirip semua. Terus ini apa namanya, kecil wajahnya, apa namanya sih istilahnya kalau tirus ya? Oval, maaf oval. Kalau saya kan ini kan segi empat begini kan. Ini mungkin saya kalau di Korea Pak Haji, mungkin saya bisa dirubah ini. Walaupun tidak boleh dalam perspektif agama, tidak boleh. Tapi ini saya ingin mengatakan bahwa dalam aspek budi dan daya kan aspek pikiran manusia. Itu betapa mereka sekarang faktanya adalah harus kita akui jujur unggul luar. Padahal tadi saya bilang merdekanya sama. Contoh lagi yang kedua, kita punya surat yang selalu kita baca, apalagi dari sejak madrasah, namanya Wal Asri. Itu apa sih intinya? Demi waktu kan, manajemen waktu kan. Intinya kita orang Islam tuh harus betul-betul menjadikan waktu itu adalah time is ibadah, time is amal, time is jihad. Mestinya seperti itu. Tapi kan faktanya mohon maaf, tidak. Nah siapa yang mengadopsi manajemen waktu? Orang Jepang. Ya, harus kita jujur akui. Saya kalau janjian sama teman saya, sama orang Jelupang, janjian jam 10 pagi, insya Allah ya setengah 12 nyampe lah. Pas makan aja biasanya gitu. Oh di sini sih nggak ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau janjian sama orang Jepang, jam 10 janjian Pak. Coba buktikan Bapak. Yang Jepang asli ya, bukan Jepang yang sudah makan rengginang itu, sudah asimilasi. Yang asli gitu. Janjian jam 10. Jam 10 kalau seperempat dia sudah standby. Kitanya yang malu yang janji, lalu udah datang. Saya kan suka ngisi pengajian di TVCO. TVCO itu kan dulu punya orang Jepang. Kalau ngaji udah on time, bener itu. Gitu kadang ustadznya malu, wah udah. Ya, kalau di kita malah kebalikannya, masya Allah, ustadznya udah datang, udah sampai capek, udah lembut. Jamaahnya 1, 2. Akhirnya begitu itu. Apalagi sholawatannya setengah jam lagi. Waduh, habis dah udah waktunya. Jadi manajemen waktu. Yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga misalnya, siapa negara di dunia sekarang yang disebut negara yang paling ramah dengan lingkungan? Mohon maaf. Padahal kita punya ayatnya surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu akibat ulah tangan manusia kita sendiri. Saya waktu melihat acara Mata Najwa itu tentang banjir di Kalimantan Selatan kan Pak, pernah kan kemarin rame kan, dari sejak bujuk Kalimantan lahir belum pernah Kalimantan banjir kayak gitu. Kok sekarang terjadi? Ya, waktu itu narasumbernya 3, ada pejabat gubernur, ada dari Walhi, kemudian ada dari penduduk asli. Nah, penduduk asli tanya sama Najwa, Bu, Ibu yang Ibu tahu banjir di Kalimantan Selatan itu gimana? Kata dia, baru ini ngalami kayak gini. Jadi waktu saya kecil mah kagak, katanya gitu. Ditanya Walhi kenapa bisa kayak gini Kalimantan Selatan? Ya iyalah Bu, 52% hutan ini rusak. Ya, jadi tambang-tambang. Kemudian kata pejabat ini pemerintah, enggak, kami sedang inventarisir katanya. Inventarisir. Oh udah diteliti kok sedang diinventarisir. Ini fakta, rusak luar biasa. Nah, negara yang paling ramah terhadap lingkungan adalah ternyata bukan negara yang punya surat tadi Ar-Rum 41, adalah negara Finlandia, Austria.
Tapi nilai-nilai tadi, surat tadi, Ar-Rum tadi diadopsi. Maka mereka kemudian juga mendapatkan benefit. Ya. Kemudian kita bisa bicara tentang negara yang paling inovasi di dunia. Itu siapa? Lagi-lagi kembali tadi, Jepang. Kalau kita punya ayat, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah selesai mengerjakan satu pekerjaan, inovasinya dong apa? Cari lagi terobosan yang lain. Sambut lagi pekerjaan yang lain. Ini kan menggesa itu sebetulnya ayat. Tapi saya tidak ditinggalkan diri seperti itu. Jadi intinya kita harus jujur sebagaimana tadi Allah berfirman, hada basair linnas. Quran ini kurikulum hidup semua manusia. Maksudnya semua manusia yang mengambil nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan benefit. Kalau orang tidak beriman, benefitnya dunia. Tapi kalau orang beriman, benefitnya dunia dan akhirat ada. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu diturunkan Al-Qur'an. Maka jamaah yang saya muliakan, kalau ingin salah satu ya harapan Ramadan ini berhasil, itu mesti menjadikan Ramadan itu menjadi momentum taghyir linafs, minimal perubahan diri atau change of self, perubahan diri. Nah, salah satu ya mestinya yang kita canangkan untuk hari ke depan menurut saya adalah tadi, karena ini Ramadan turunnya Quran. Ayo saya mengajak, mari ya mulai hari ini di sisa umur kita, kira-kira begitu ya. Kalau ngomong sisa kayaknya rasanya itu udah aki-aki Ustaz. Siapa bilang? Orang mati yang muda lebih banyak sekarang katanya surga daripada yang tua-tua. Bahkan ada kejadian engkongnya sakit, dirawat sebulan 12 hari, parah sakitnya. Cucunya nengok, mana bawa motor gede itu, karena takdir Allah, karena berarti yang listrik tepar, mati. Engkongnya malah sembuh, Allah sembuhkan. Pulang kawin lagi Pak Haji. Orang tanahnya banyak. Jadi jangan bilang kalau sudah sisa umur berarti yang udah yakin doang. Enggak. Tidak ada. Setelah balik berarti kita sama statusnya. Taklif, pembebanan, wajib menjalankan syariat, meninggalkan larangan Allah. Maka semua berlaku sama. Maka saya ingin mengajak di sisa umur kita semuanya ini, syukur-syukur masih pada muda, sisanya masih banyak. Kalau memang Allah menghendaki banyak ya. Ayo kita nanti kalau ditanya dia berhisab, hei Udin, kamu dulu waktu tinggal di BSD ada nggak yang ngajarin Quran? Oh ada. Quran punya nggak? Punya. Di masjid banyak nggak? Banyak. Yang ngasih tahu untuk dekat dengan Quran ada nggak? Oh banyak Ustaz. Terus lu bagaimana? Males ya. Kepala kita boleh peletak pakai martil yang gedenya luar biasa. Berarti kita tidak mensyukuri kitab suci kita yaitu Al-Quran. Maka saya ingin mengajak tahun ini Ramadan jadi momentum. Ya Allah, seumur hidup saya ingin hidup dengan Al-Quran. Maksudnya saya ingin jadikan Quran itu adalah hudan, petunjuk, guidance. Ya, saya akan jadikan Quran itu adalah iman. Ya, kita akan jadikan Quran itu sebagai rahmat, sehingga hidup yang singkat ini pasti dijamin kalau ikut dengan Al-Quran tidak hanya bahagia, tapi yang penting lagi adalah selamat dunia dan akhirat. Teknisnya terserah. Satu hari satu baris ayat dipahami, dibaca, ditadaburi, lalu saya berniat mengamalkan isinya. Syukur-syukur satu ayat ini ya Allah, saya mau baca, saya mau hafalkan, saya mau amalkan, saya mau dakwahkan. Nah, itu lebih hebat lagi. Itu nanti kategorinya sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau nambahin atau bertanya, silakan. Kalau ada. Pas ya? Ya, mau lebaran jadi pas saja ya. Mari kita tutup pertemuannya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana
panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur ibu bapak kami, anak-anak cucu kami, kakak, keluarga kami, teman, saudara, kerabat, dan kaum mukminin. Panjangkan umur kami untuk dekat dengan ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Wassahi ajzadana, sehatkanlah lahir dan batin kami ya Allah. Afiatkanlah ya Allah jasad kami, ruh kami, psikologi kami, spiritual kami ya Allah. Wassahi ajzadana wa nawwir qulubana, sinari ya Allah hati-hati kami dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, sehingga terang di dunia dan terang nanti di alam kubur, di alam barzakh, dan terang di alam akhirat nanti ya Allah. Wasabbit imanana ya Allah, kokohkan, kuatkan iman, tauhid, keyakinan kami. Jangan kami dijauhkan ya Allah dari keyakinan kepadamu ya Allah, kepada hari akhirat ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan ya Allah rezeki kami, rezeki yang barokah, rezeki yang membawa kami semakin tunduk dan taat kepadamu, sebagai bekal untuk beribadah kepadamu ya Allah. Wa ahsin ahmalana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah, perbaikilah niat-niat kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami agar kami mencintai kebaikan itu. Wa anisyarri abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Jadikan kami benci dengan segala keburukan ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Rabbana wa rabb kami atina, karuniakanlah kepada kami semua fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau, fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar, jauhkan dan hindarkan kami sejauh-jauh ya Allah dari terpencit api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum